Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam tidak terlupakan dan tercurahkan kepada baginda junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pengorbanannya hingga kita bisa menikmati ajarannya sampai sekarang. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah judul yang bernama Sejarah Masuknya Ajaran Islam dan Kebudayaannya ke Indonesia. Dibuat oleh saya sendiri sebagai Muhammad Faizal Fikri, pembuat video presentasi, dan teman saya Muhammad Fikri Ramadhani sebagai pembuat materi. Sejarah Islam. Sejarah Islam adalah peradaban yang dimulai dari turunnya wahyu pertama pada tahun 670 Masehi pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira, Arab Saudi. Hanya saja sejak abad kedua sebelum Masehi, orang-orang Ceylon telah berdagang dan masuk ke abad ke-7 Masehi. Orang Ceylon mengalami kemajuan pesat dalam hal peradaban dengan orang Cina. Hingga pada pertengahan abad ke-8 Masehi, orang Arab telah sampai ke Kanton. Waktu masuknya Islam di Nusantara sudah berlangsung sejak abad ke-7 Masehi, abad ke-7 dan 8 Masehi. Namun, perkembangan dakwah baru betul dimulai kala abad ke-11 dan 12 Masehi. Artinya, dakwah di Nusantara sudah terentang selama beberapa abad di masa-masa awal. Indonesia sendiri itu masa-masa itu tidaklah asing dari perdagangan musafir Arab. Contohnya, Sulaiman At-Tajir misalnya, sampai ke kawasan Jabir yang ada di timur India. Dilengkapi pula oleh catatan ahli geografi sejaman Ibnu Qurdazbih bahwa Zabih dipimpin oleh seorang maharaja yang juga disetujui oleh pendapat Ya'qub Al-Hawawi dan Al-Mas'udi. Belakangan, pendapat soal negeri maharaja ini disetujui sejarah Arab modern. Hussein Mu'nis menyatakan bahwa ia merujuk pada daerah yang kini ada di kawasan Indonesia modern. Kedua, teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori ini dibagi menjadi 3. Pertama, teori Gujarat. Kedua, teori Mekah. Ketiga, teori Persia. Teori Gujarat sendiri merupakan teori tertua yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Nusantara. Mengapa teori ini bernama Gujarat? Karena bertolak dari pandangan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dari wilayah Gujarat sekitaran Irak atau India. Pelakunya adalah pedagang India Muslim. Snokhuranj diduga sebagai peletak dasar teori ini. Alasan teori Gujarat ini yaitu 1. Adanya hubungan dagang antara India dan Nusantara yang telah lama terjalin. Kedua, adanya kesamaan nisan makam Malik al-Saleh
1297 di Kerajaan Samudra Pasai dengan nisan di Gujarat. Ketiga, adanya persamaan nisan Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 tahun yang lalu di Gresik, Jawa Timur, memiliki bentuk yang sama pula dengan batu nisan yang terdapat di Ambai, Gujarat. Teori Mekah. Teori Mekah ini dicetuskan oleh Hamka dalam pidatonya pada Does Natalis Tain ke-8 di Yogyakarta pada tahun 1959 sebagai antitesis teori Gujarat dan seminar sejarah masuknya agama Islam di Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 1963 yang lalu. Alasan teori Mekah ini yaitu 1. Peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia, kemudian diikuti oleh orang Persia dan Gujarat. Alasannya kedua ialah berdirinya suatu kekuatan politik Islam di Nusantara pada abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Alasannya ketiga, pematangan tentang mazhab Syafi'i sebagai mazhab istimewa di Makkah yang mempunyai pengaruh terbesar di Indonesia. Teori Persia. Teori Persia ini dicetuskan oleh Hossein Jajadiningrat yang berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Nusantara dari Persia sehingga ke Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Teori ini menitik beratkan tinjauan terhadap kebudayaan di kalangan masyarakat Indonesia dirasakan memiliki persamaan dengan Persia. Alasan teori ini. Alasan yang pertama ialah peringatan 10 Muharram atau disebut juga Asyura sebagai peringatan atas syahidnya Husain di Minangkabau dan disebut juga Baruan Hasan Husain, serta upacara tabut yang diperingati di wilayah Sumatera Tengah. Alasan yang kedua ialah persamaan ajaran Syekh Siti Jenar dengan aliran Su al-Halaj atau tidak sesuai sunnah wal jamaah. Alasan yang ketiga ialah penggunaan istilah bahasa Iran dalam mengeja huruf Arab. Alasan yang keempat ialah pengakuan umat Islam Indonesia terhadap mazhab Syafi'i. Tahap-tahap perkembangan Islam. Tahap-tahap perkembangan Islam ialah kehadiran pedagang Muslim pada tahun 7-12 Masehi silam. Terjadilah kontak budaya antara pedagang Muslim dan penduduk setempat atau wilayah Indonesia Nusantara sekarang. Kedua, terbentuknya kerajaan Islam pada abad 13-16 abad silam. Dua kekuatan Islam tuang yang terbentuk pada abad ini yaitu Samudra Pasai dan Demak. Ketiga, pelembagaan Islam pada abad 17 Masehi. Faktor-faktor yang mempercepat proses masuknya Islam di Nusantara. Faktor pertama ialah karena ajaran Islam melaksanakan prinsip ketauhidan atau prinsip tauhid. Kedua, karena adanya daya lentur fleksibel ajaran Islam pada penduduk setempat. Ketiga, Islam dianggap sebagai institusi yang sangat dominan untuk menghadapi dan melawan ekspansi pengaruh Barat yang mengorbankan penjajahan dan menyebarkan agama Kristen. Keempat ialah faktornya
Islam tidak terdapat kasta, tidak seperti agama Buddha dan juga Hindu yang terdapat perbedaan kasta antara kasta prajurit dan kasta bangsawan. Yang kelima ialah faktornya Islam adalah agama yang damai. Artinya Islam itu tidak pernah melakukan kekerasan dalam hal ketatanegaraan atau hal semacam peraturan. Itu saja yang saya bisa sampaikan dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kesalahan datang dari saya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.